Penuhi panggilan atas laporan dari calon Wakil Bupati Cilacap, Ami Amalia Fatma Surya, yang melaporkan Edi Purwanto dengan pasal pencemaran nama baik beberapa waktu lalu. Edi Purwanto bersama 7 tim advokat memberikan keterangan yang diminta Polresta Cilacap. Ini hasil dari keterangan pemeriksaan Satreskrim Polresta Cilacap dan langkah apa yang akan diambil oleh Edi Purwanto beserta tim advokatnya dan akan menyajikan bukti bila diperlukan. Assalamualaikum Pak Edi. Waalaikumsalam Mbak Nani. Ngerti Edi. bahan kayaknya kok. Iya, Pak gimana Mbak Edi Nani? ini berbondong-bondong bersama advokat datang ke Polres di bagian Reskrim Polresta Cilacap. Ini ada apa ini Pak? Ini Mbak Nani, saya sebagai warga negara yang baik, tentunya saya harus memenuhi undangan. Kebetulan undangnya kemarin hari Senin. Nah, kita bisa hadir hari ini, itu pun izin. Boleh nggak kalau saya nanti hari ini? Alhamdulillah hari ini nih, dengan kekompakan yang luar biasa, advokat ini yang ada di kubu 04 luar biasa. Ini harusnya hadir sekitar 40 orang. Tetapi karena berhalangan, ini diwakili oleh beliau-beliau yang dipilih oleh Mas Denny dan kawan-kawan ini luar biasa. Sehingga saya termotivasi bagaimana saya menyampaikan yang sebenar-benarnya. Tidak ada pengurangan, tidak ada dilebih-lebihkan. Ini yang saya sampaikan tentang kemarin yang sudah membuat laporan Ibu Ami. Begitu Mbak Nani. Hasilnya sendiri apa Pak? Boleh dijabarkan kepada masyarakat? Ini ada sekitar 23 pertanyaan dilontarkan kepada saya. Tentu saja ini berkaitan dengan yang dilaporkan oleh beliau Mbak Ami. Jadi saya menghormati apa yang sudah disampaikan Mbak Ami di sini. Nah, saya banyak ditanya tentang kejadian kemarin yang melontarkan lesbi. Saya sampaikan iya, saya menyampaikan memang begitu loh. Tapi itu pun karena memang membuat saya keterpaksaan melontarkan secara spontanitas, itu yang saya sampaikan. Nah, di sini Mbak Nani, saya udah ngomong apa adanya gitu. Nah, saya bahkan dikatakan banci, dikatakan orang gentleman. Hari ini saya datang bukan sebagai orang banci, bukan sebagai orang yang tidak gentleman. Bahkan saya, kalau boleh ini, saya tantang Ami untuk bisa membuktikan bahwa beliaunya bukan lesbi. Kan kayak gitu. Saya udah dikatakan banci. Nah, ayo saya menyampaikan saya bukan banci. Mbak Ami sampaikan bahwa saya bukan lesbi, Pak Edi. Ya, ayo. Kan wong normal mesti ngerti loh. Mbak Ami juga, Mbak Nani juga ngerti. Ya nanu orang lesbi ciri-cirinya seperti apa kan di situ udah jelas. Tinggal nanti pembuktiannya ada dokter, ada psikiater, ada ahlinya. Gestur. Ya, gestur ada. Nanti akunnya juga bisa dibuka. Yang menyampaikan di medsos itu juga siapa? Apa Edi? Ya bukan. Saya tidak ngerti yang namanya medsos. Ya, banyak menyampaikan gambar, wih banyak banget. Ya monggo nanti tinggal pembuktian. Advokat saya ini yang di belakang, ahli-ahli hukum juga sudah menyiapkan perangkat hukum, gitu loh. Jadi saya malah tambah gemuk. Iya, ini tenang. Dari dulu kesehatannya malah hebat sekarang kesehatan saya. Saya pulang dari Palembang, Jogja Palembang, datang ke sini saya minta kita jangan besok-besok Bapak advokat hari ini saja. Beliau menyetujui langsung telepon, Edi mau datang hari ini. Kayak gitu, Mbak, gitu loh. Terkait dengan ranah hukum, kita tanyakan kepada pihak pengacaranya Pak. Iya, ini kan ahli-ahli strategi hukum. Saya kan orang DPR Mbak Nani. Siap. Ada 20 lebih orang loh ya. Di belakang saya ingin tahu bahwa sebenarnya kayak lesbi udu sih. Nah, nanti kalau saya hoak atau katakan saya fitnah, ini kan bumerang bagi saya. Maka, berarti intinya dari kasus laporan ini jadi masyarakat tahu, berarti ada keuntungan dari Pak Edi sendiri ya? ini bukan salah mencari keuntungan, tetapi ini harus pembuktian karena saya sudah dibilang saya itu katakanlah apa tadi sampaikan sama Mbak Ami kepada saya fitnah, hoak. Ya buktikan, ayo biar masyarakat tahu. Saya juga tidak mau ke depan punya pimpinan kok dari lesbi umpamanya, ya nggak mau lah. Siapa sih yang mau? Ini kan penyimpangan, penyakit. Ini yang kayak gini ini harus diberantas. Begitu. Berarti Pak Edi bisa membuktikan atas
Yang membuktikan bukan saya sebetulnya, yang Kepolisian nanti. kepolisian, bahkan Bu Ami sendiri. Bahwa kalau itu fitnah, sampaikan saya bukan lesbi. Nah, saya juga nanti bisa membuktikan. Kali gitu loh. Nah, jadi dalam pemeriksaan tadi itu kan pasalnya kan pencemaran nama baik ya. Merasa dicemarkan nama baiknya. Tentu pencemaran nama baik itu salah satu kuncinya adalah tidak sesuai dengan yang fakta sebenarnya. Nah, di sini tadi juga disampaikan oleh Pak Edi, ya dengan adanya permasalahan ini justru kita juga berharap agar dibuka apakah perilaku menyimpang lesbi itu benar diderita oleh Cawagup Paslon 03 atau tidak. Kalau misalkan nanti dari pihak pada saat pembuktian nanti sudah dibuktikan dengan dokter, dengan ahli yang menyatakan bukan lesbi, itu nanti kita berbicara lain lagi. Tetapi yang terpenting sekarang ini bahwa apa yang Pak Edi sampaikan adalah yang bukan Pak Edi inisiatornya. Itu sudah marak di medsos. Nah, Pak Edi menegaskan itu dan sekarang ada laporan, ayo bersama-sama kita buktikan lesbi atau bukan. Nah, jadi baru bisa bilang tercemar atau tidak nama baiknya. Kalau seandainya ternyata benar, berarti kan itu bukan suatu pencemaran, faktanya seperti itu. Gitu loh. Nah, hal ini yang menjadi PR kita bersama agar laporan polisi ini ya berjalan dengan baik, masing-masing diberikan ruang untuk saling membuktikan. Dan Pak Edi pun siap untuk menghadirkan saksi-saksi, termasuk ahli sekalipun, dan kami pun berharap Mbak Ami pun bersedia untuk mungkin ya ke dokter, ke psikiater, periksa, nanti hasilnya sama-sama kita buka ke umum atau ke penyidik juga tentunya, supaya masyarakat luas mengetahui yang sebenarnya. Jadi permasalahan hukum ini tidak dikait-kaitkan dengan politik, tetapi permasalahan hukum ini adalah fakta yang sebenarnya. Hukum gitu. Ya hukum ya Bang. Hukum ya hukum. Gitu. Kalau di kita tetap kita tidak goyang, kawal kompak menang. Kalau politiknya Ya. Kalau terkait penegakan hukumnya harus tegakkan. Tidak berbicara politik, ini berbicara dunia hukum. Di situ harus ada bukti, harus ada saksi. Nah, ini fakta material yang harus kita gali. Tapi kalau bicara politiknya ya lain lagi nanti. Gitu. Terkait dengan serangan atau laporan tersebut tidak akan pantang menyerahnya nih, Pak? Oh tidak lah, justru kayak Pak Adi sebagai wakil rakyat ini mencontohkan. Ya beliau menyampaikan. Ya, itu juga merupakan sesuatu yang suara-suara yang muncul di masyarakat. Ya sekarang beliau hadir di sini bahkan supaya membuat sesuatu lebih terang. Jadi masyarakat tidak ragu. Ini kan kalau dibuat ragu akan selamanya seperti itu. Iya. Tapi kalau diselesaikan sekarang, nanti periode depan sudah tidak ada lagi hal-hal seperti ini. Mbak Dani, saya tidak pernah takut menyampaikan kebenaran. Itu. Jadi saya pun alhamdulillah advokat kompak karena saya yakin tidak berbohong. Gitu. Saya ngomong apa adanya. Insya Allah mereka tetap membela saya. Mungkin Walaupun langit runtuh, hukum harus ditegakkan. Gitu. Bicara kebenaran mutlak. Saya anggota DPR, jadi tidak boleh menyampaikan hal kebohongan, apalagi fitnah dan hoak. Ya gitu. berarti langkah setelah ini apa, Bang? Ya kita ikuti nanti dari penyidik nanti ya. Siap. Tapi saya minta pembuktian, saling membuktikan Ya. bahwa ini supaya terang benderang dibuka. Ya, tadi disampaikan oleh Pak Edi kepada penyidik permintaannya untuk ini dibuka semuanya agar membuat permasalahan ini semakin terang, gitu. Dari masyarakat ada yang membicarakan itu hanya isu murahan atau asal ngomong doang. Itu dari Pak Denny sendiri yang tahu hukum gimana, Bu? Gini, belum Pak Dedi nih. Ya. Kalau Pak Dedi kan ahli hukumnya. Kalau itu ngomong bohongan atau katakanlah hal seperti itu disampaikan, nggak perlu dong sampai ke polisi. Nah, berarti kan ini bicara tentang kebenaran. Nah, itu seperti itulah. Kalau sudah di sini, Pak Denny dengan teman-teman ini bagiannya gitu loh. Ya kalau isu itu kan beredarnya kan liar ya. Bahkan ada yang sengaja menggoreng bahwa tuduhan lesbi itu justru ditujukan kepada paslon nomor 4. Nah ini dengan adanya ini ya kita bersyukur
masyarakat jadi tahu, oh ternyata bukan 4 toh yang digadang, yang di di ramainya itu lesbi, oh ternyata 03 toh. Nah ini juga ya bagi kita akhirnya masyarakat tahu mana Jadi, yang terang benderang ya Pak? terang benderang, Terang satu benderang. langkah lah, satu langkah lebih terang bahwasanya yang diduga ada tuduhan-tuduhan seperti itu yang ramai di medsos adalah ternyata paslonnya 03, wakilnya 03, bukan 04. Catatan Mbak, polisi bagus, profesional, objektif di dalam memeriksa saya. Keterangan diberikan, mau ngomong apa silakan disampaikan. Itu seperti itu. Jadi saya lebih tenang. Iya. Terima kasih. Sukses Iya. selalu. Iya.